Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa kabarmu hari ini? Semoga sehat semuanya. Eh, Ketemu dengan saya di kelas 11 untuk pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di tahun ini. Nah, saya Muhammad Anas Rifai, yang insya Allah kita akan belajar bareng-bareng. Nah, sebelum kita masuk ke materi di semester pertama ini di kelas 11, kita akan bahas dulu apa saja sih yang akan kita pelajari selama satu semester itu. Jadi babnya apa saja. Nah, jangan lupa perhatikan semuanya dan nanti juga kalian cermati. Setelah itu jangan lupa download buku sekolah elektronik yang nanti linknya akan ada di bawah ini. Baik, oke, kita lihat bab yang pertama. Nah, bab pertama yaitu tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Jadi di sini nanti kita akan membahas tentang hak asasi manusia. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama tentu konsepnya dulu, apa itu hak asasi dan kewajiban asasi manusia. Nah, kalau sudah, nanti kita akan membahas substansinya. Nah, substansi hak asasi manusia di Pancasila, yang ada dalam Pancasila, yang ada dalam Undang-Undang Dasar dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga nanti kita akan lihat contoh-contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang tentunya terjadi di Indonesia. Dan yang keempat lalu adalah upaya penegakan hak asasi manusia. Bagaimana ketika ada pelanggaran hak asasi manusia kita menegakkannya bagaimana. Nah, itu satu bab di bab yang pertama. Di bab yang kedua nanti kita akan membahas tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Yang pertama tentunya kita harus tahu dulu apa itu demokrasi. Nah, kita akan membahas tentang demokrasi. Kalau kita sering bisa ngomong demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Nah, kita akan lihat apa itu demokrasi dan tentunya. Nah, yang kedua yaitu tentang dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Nah, kita nanti akan membahas tentang bagaimana pelaksanaan demokrasi Pancasila. Tentunya yang ada di Indonesia dari masa ke masa, dari zaman Indonesia merdeka sampai dengan era reformasi. Nanti kita akan lihat pembagiannya. Dan yang ketiga yaitu membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Jadi bagaimana sih sikap-sikap yang sesuai dengan unsur-unsur demokrasi. Itu bab 2. Nah, bab 3 yaitu kita akan membahas tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Yang pertama yaitu tentang sistem hukum di Indonesia. Bagaimana sih hukum yang ada di Indonesia, pembagiannya bagaimana. Nah, lalu yang kedua yaitu kita akan mencermati sistem peradilan di Indonesia. Nah, kita akan lihat apa saja peradilan yang ada di Indonesia. Kita sering dengar peradilan umum, sering dengar peradilan agama, sering dengar peradilan militer, itu bagaimana. Lalu wewenangnya apa saja. Nah, yang ketiga yaitu menampilkan sikap dan yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, itu 3 bab yang akan kita lalui. Nah, 3 bab itu nanti kita akan bahas bareng-bareng. 3 bab itu akan kita bahas bareng-bareng dan nantinya setiap bab kita akan adakan ulangan. Kita akan adakan ulangan. Nah, setiap itu nanti kita akan lihat ulangannya akan seperti apa. Kita akan lihat, kita sesuaikan dengan keadaannya itu. Nah, mengingat kita belajarnya jarak jauh, di sini yang ditekankan adalah kejujuran dan kemauan atau keikhlasan dari kamu. Kalau kamunya tidak bisa berjalan dengan baik, tidak mau melakukan pembelajarannya dengan baik, maka yang terjadi pembelajarannya ya hanya sebatas lalu, tidak akan ada gunanya. Mungkin itu dari saya untuk pertemuan pertama kali ini. Nah, silakan jangan lupa di-download buku sekolah elektroniknya, linknya ada di bawah. Jangan lupa subscribe. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.